Kita dengarkan dari ayat-ayat Al-Quran dulu. Surat 68, ayat 10 dan ayat 11. Silakan Mbak Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau setiap orang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang meri segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertablat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya. Karena dia kaya. Ambilin handphone saya. Ayatnya sampai berapa, Bib? Sampai boleh, 11, 12 boleh. Handphone saya. Oke. Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas. Ya, jadi apa penyebabnya? Mari kita lihat. Dari apa yang kita ketahui. Dari apa yang kita dengar. Ini semua membahayakan kalau kita tidak pandai-pandai. Untuk apa? Untuk kita mengkaji. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hatilah setelah Anda menjaga mata, Anda menjaga telinga, kemudian Anda menjaga hati setelah Anda pelajari ilmunya. Apakah sudah cukup? Tidak. Hati-hati dengan pengaruh luar. Apa itu pengaruh luar? Dari manusia yang kesana kemari membawa berita. Mereka hobinya bersumpah atas nama Allah, tetapi mereka berdusta. Mereka membawa berita dari si A kepada si B dengan membuat fitnah-fitnah, mencaci maki di antara kita. Membawa sesuatu yang menjadikan celaka. Hati-hati dengan mereka, kata Allah. Ini sering terjadi pada kita. Kita sering bergosip, datang di arisan, boleh kalau arisannya baik. Tapi kalau arisannya hanya membawa berita, dan itu hati-hati kalau Anda sudah ketemu orang demikian, jangan diikuti, kata Allah. Jangan didengar. Hati-hati, inilah akibat daripada orang yang selalu hobinya mendengar. Walaupun dia tidak berbicara, tapi mendengar, hatinya bisa berubah. Sekali tidak kena, dua kali lama-lama akan berakibat fatal, kata Allah. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, hati-hati terhadap orang yang membawa berita. Kesana kemari mereka saling dengki. Ketahuilah, tidak akan bisa. Yaitu orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang taat kepada Allah, kemudian di dalam hatinya ada dengki dan iri, tidak akan bisa bercampur. Kalau dia ada iri, kalau dia ada dengki, iman itu keluar. Berarti kalau dia sedang mendengki, dia bukan orang Islam. Ini bahayanya dengan dengki itu. Karena yang disebut iman itu tidaklah beriman seseorang sebelum dia mencintai orang lain lebih daripada dirinya. Oleh karena itu tidak mungkin, kata Rasulullah, bisa bercampur orang yang dengki dan mendengki itu di dalam dirinya ada iman. Tidak bisa bercampur, nggak bisa. Salah satu, kalau Anda sedang mendengki berarti Anda tidak beriman. Na'udzubillah, ketika Anda sedang dengki, Anda dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Na'udzubillah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang di dalam hatinya mati dalam keadaan ada dengki, maka dia tidak akan ada di tempat lain kecuali di neraka. Mereka tidak bisa masuk ke dalam surga karena di surga orang yang beriman. Inilah bahayanya. Begitu berat. Kita harus tahu setelah ilmunya, kita tahu ini penyebab-penyebabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu lagi, siapa yang demikian ini? Orang-orang yang bagaimana? Kita dengarkan Mbak Nur lagi, surat 49, ayat 11-12. Ya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, boleh jadi berolok-olokan lebih baik dari mereka yang dan jen perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah dan maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, hati-hati. Hati-hati dengan orang-orang yang hobinya mencela. Siapapun dia, entah dia ustadz, entah dia kiai, siapapun kalau sudah mencela, maka celaka. Perlu Anda ketahui, kita tidak disuruh oleh Allah untuk mencaci maki setan, iblis, tidak. Tetapi suruh menjadikan dia musuh. Hanya itu. Sebab setan iblis itu makhluk Allah. Makhluk Allah. Tidak untuk dicaci maki. Yang berhak mencaci maki, yang berhak melaknat, hanya Allah di dalam hadis Rasulullah bersabda. Janganlah kalian caci-mencaci di antara kalian. Janganlah kalian melaknat. Sesungguhnya yang berhak melaknat itu hanya Allah. Kita tidak dulu kalau kita pakai tasbih, kita laknat. Celakalah iblis, celakalah iblis. Kita nggak dapat pahala. Hamil. Kita tidak dapat pahala, percuma. Kita tidak disuruh oleh Allah untuk mencaci maki iblis. Tidak. Suruh jadikan musuh, jangan diikuti. Itu saja. Sebab iblis itu juga makhluk Allah. Jadi jangan sekali-kali di antara kita membenci, mencaci, mengolok-olok ciptaan Allah. Apapun ciptaan Allah itu ada kebaikannya. Semua yang diciptakan Allah pasti ada baiknya. Jangan sampai hati kita terbetik untuk keluar dari bibir kita, dari lidah kita. Ucapan mengolok-olok orang lain. Bahkan Allah bilang, yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ini kita mesti tahu. Tidak sadar. Kita tidak terasa karena kebiasaan. Ini yang perlu kita jaga. Kita dengan mudah memanggil si gendut, si kurus, si cungkring, dan sebagainya. Si botak, lah, banyak macam. Ini awal daripada timbulnya kedengkian. Akhirnya dengan panggil-memanggil dengan yang bukan namanya. Ini juga celaka. Oleh karena itu waspada, mari hati-hati. Siapa yang tidak memberhentikan ini, kata Allah dalam ayat tadi, sungguh dia telah fasik. Fasik itu berarti orang Islam tapi yang tidak menjalankan. Hanya namanya saja Islam. Oleh karena itu berhentilah dari panggil-memanggil. Jangan ada dengki di antara kita. Jangan ada olok-olok di antara kita. Akhirnya timbul benci. Jangan ada kebencian kita kepada siapapun. Baik agamanya apa saja. Marganya apa saja. Sukunya apa saja. Kita ini diciptakan semua oleh Allah. Kita ini semua makhluk Allah. Bahkan kadang-kadang nyamuk. Kadang-kadang kita lihat tikus. Diciptakan Allah, ada kebaikannya. Kita tidak boleh mengolok-olok mencaci maki mereka. Ngapain Allah ciptakan nyamuk? Ngapain Allah ciptakan babi padahal dia najis? Jangan. Berarti Anda menentang Allah. Oleh karena itu kenapa ini dengki dan iri ini bahaya? Karena dengan tidak terasa kita telah berontak kepada Allah. Kita makar kepada Allah.
Seolah-olah kita bertanya, kenapa Allah ciptakan ini? Kenapa Allah ciptakan pencuri? Kenapa Allah ciptakan orang merampok? Kita tidak benci dengan orangnya, tapi yang kita benci sifat yang harus kita hindarkan. Oleh karena itu, kenapa kita disebut orang terbaik? Kuntum khaira uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 110. Kalian ini menjadi umat yang terbaik selama kalian mengajak kebaikan dan kalian mencegah daripada keburukan. Kita disuruh nasihat menasehati. Bahkan di ayat lain Allah berfirman, sesungguhnya nasihat itu merupakan kepentingan daripada orang yang beriman. Orang beriman itu butuh. Kalau tidak, habis kita hilang celaka. Tidak terasa. Ini bahaya sekali. Panggil-memanggil ini awal. Olok-mengolok, mulai celah-mencela. Inilah apa itu datangnya daripada dengki. Kemudian apa? Prasangka. Jangan kalian berprasangka jelek. Sesungguhnya prasangka jelek itu dosa. Allah yang bilang. Jangan. Bahkan siapa yang di dalam hatinya berniat baik, belum berbuat, Allah sudah hitung pahalanya. Kita niat baik saja. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang di dalam hatinya, di dalam hati dia ingin untuk menyenangkan istrinya, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan seluruh dosanya dari sela-sela jarinya. Di dalam hadis selanjutnya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mewujudkan niatnya dengan mencium tangan istrinya, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, aku ingin menyenangkanmu, maka apa? Allah akan mengharamkannya api neraka. Ini di dalam hati. Mudah mencapai kemuliaan Allah. Cuman hati manusia kalau sudah berpenyakit seperti begini, sulit. Kita sudah berprasangka buruk terhadap istri, prasangka buruk terhadap anak, prasangka buruk terhadap teman. Maka tidak penyakit itu akan ada di dalam diri kita. Sebab prasangka ini menimbulkan sesuatu perbuatan jelek. Akhirnya tidak terasa kita keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Akhirnya timbullah kebencian di antara kita. Kemudian timbul permusuhan di antara kita. Dengki-mendengki di antara kita. Ujungnya dendam. Sehingga kita ingin mereka celaka dan mereka mati. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, hati-hati. Barang siapa yang menginginkan kematian untuk orang lain, sesungguhnya dia membunuh satu manusia seperti membunuh seluruh manusia di muka ini dosanya. Para hadirin yang dirahmati Allah, Maha besar Allah, Maha mulia Allah. Allah mengajarkan kepada kita semua kebaikan. Saling caci maki tidak. Diciptakan ruhama bainahum. Supaya kita saling sayang. Oleh karena itu jangan berprasangka jelek. Prasangka itu dosa besar dan ini merupakan titik daripada timbulnya kedengkian. Kemudian apalagi, jangan mencari-cari kesalahan orang. Ketahuilah kalau kita mau cari kesalahan orang, tidak akan ada habisnya. Kita kalau sudah ngobrol cari kejelekan teman kita, Masya Allah, tidak terasa waktu. Dengan mudah kita mencaci orang lain. Dengan mudah kita cari kesalahan suami. Kadang-kadang kalau kita dikasih kertas 2 folio saja masih minta kertas tambah. Masih banyak kalau mau dicari kesalahannya. Allah yang sudah ucapkan di dalam surat An-Nisa ayat 19, sesungguhnya aku ciptakan istrimu itu ada kejelekannya. Ada. Tetapi aku menciptakan istrimu itu lebih banyak baiknya daripada kejelekannya. Siapa yang melihat kebaikannya, dia akan bahagia.
Tapi siapa yang melihat kejelekannya? Dia akan celaka rumah tangganya. Kenapa suami istri ini ribut? Karena dia lihat kejelekan istrinya. Tapi kalau dia lihat bagaimana kemuliaan istrinya, dia mengurus rumah tangga, dia mengurus anak, dia melahirkan, dia menjaga anak kita, menjaga harta kita, menjaga kemuliaan kita. Anda mau nilai dengan apa? Bahkan Rasulullah mengatakan kepada seorang pemuda, "Ya Rasulullah, aku akan membawa ibuku untuk pergi umroh. Aku akan gendong dia. Apakah aku sudah melaksanakan daripada apa tugas kepada ibu?" Hei anak muda, sesungguhnya apa yang telah kamu lakukan ini, baru setetes darahnya saja tidak bisa sebanding. Tidak akan pernah bisa. Mulia, istri kita ini mulia, suami kita baik, anak kita baik. Tinggal tergantung bagaimana kita memuliakannya, tergantung bagaimana hati kita. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kalian mencari kesalahan. Kalau kalian sudah akan mencari kesalahan orang, ujungnya pasti timbullah iri, dengki, dan terus akan dendam kepadanya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita tinggalkan daripada mencari kesalahan. Kemudianlah apa? Jangan bersekutu dengan gosip. Gosip ini penimbul daripada dengki dan iri. Mereka membawa berita dari satu ke satu orang, menyampaikannya. Ini termasuk dosa besar. Baru kita membawa berita saja, padahal yang disebut gosip itu bukan fitnah, bukan. Gosip itu menceritakan orang lain, kejelekan orang lain untuk orang lain. Sesuatu yang benar itu gosip. Kalau dia salah itu buhtan, bohong, memfitnah. Ini tidak. Baru membawa berita yang benar kepada orang lain, tapi yang bersangkutan tidak suka. Itu disebut gosip. Itu saja kata Rasulullah, dosanya kalau dicuci pakai air laut, tidak akan pernah bisa bersih. Air laut pun akan menjadi hitam. Begitu berat, itu baru gosipnya. Padahal itu akan menyebabkan daripada timbulnya iri dan dengki. Begitu beratnya nanti dosa iri dan dengki. Lebih bagi. Gosip saja kata Rasulullah, itu dosanya lebih berat daripada 30 kali berzina. Gosip. Oh, Anda tahu nggak si A itu? Si A itu pendek. Ya buat apa? Kita baru menceritakan, loh itu dia pendek bener kok. Lah itulah gosip. Itu saja sudah lebih berat daripada 30 kali zina. Bayangkan ini baru penyebab daripada timbulnya dengki. Apalagi Anda dengki dan mendengki. Wah, lebih jahat lagi. Dan ini tidak terasa tertanam di dalam jiwa kita. Wah, ini bahaya sekali. Oleh karena itu, kita sudah jelaskan ilmunya. Contohnya, ini penyebab-penyebabnya. Tinggal kalian bisa jaga atau tidak. Bahaya tidak main-main. Kita lihat negeri kita. Tiap hari kalau kita lihat sosmed kita, isinya berita-berita gosip, bahkan hoak, bahkan fitnah, bahkan lebih jahat lagi. Dan itu dipegang oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita. Na'udzubillah, begitu banyak ujian dan cobaan di sekitar kita. Allah menguji di antara kita hambanya, disebar ke muka bumi. Allah hanya ingin tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa, yang mau mengikuti perintah Allah, yang mau menjauhi larangannya. Itulah orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu ya Rasulullah, ya Allah? Kemudian Allah memberitahu, yaitu orang yang bersedekah, baik dalam keadaan dia kaya ataupun dia dalam keadaan miskin. Kemudian siapa? Siapa yang memaafkan orang lain? Selalu hobinya memaafkan. Kemudian apa? Saling memberi hadiah kepada orang yang paling membenci.
Menghadiah itu kepada orang yang paling membenci. Kenapa? Untuk supaya mencegah timbulnya iri dan dengki. Saya mencegah jangan sampai orang lain itu dengki. Oleh karena itu saya nggak mau bawa gosip. Saya nggak mau bawa berita. Karena apa? Akan menimbulkan orang dengki. Kira-kira dosa saya kayak apa? Menghapuskan seluruh amal. Menghapuskan seluruh amal. Amal kita hapus, bahkan dosa orang itu akan pindah kepada kita. Wah, ini perlu kita berlindung kepada Allah. Hati-hati, jarang mereka yang bisa selamat. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita mendengar bagaimana kisah Rasulullah. Di dalam kisah Rasulullah itu ada hikmah, ada pelajaran bagi kita semua. Bayangkan pada saat itu Rasulullah suara. Ahwan Habib itu ke-mute. Maaf, Habibnya ke-mute, Habib. Ya. Halo? Sudah masuk, Bib. Monggo. Ya, oke. Jadi Rasulullah itu berhak setelah perang Badar dan perang Uhud, Rasulullah mengumpulkan harta rampasan perang. Rasulullah membagi kepada siapa yang kehendaki karena itu milik Allah dan Rasulnya. Rasulullah diberi petunjuk oleh Allah untuk memberikan kepada orang-orang muhajirin. Mereka yang datang dari Mekah, mereka masih banyak orang-orang yang belum masuk Islam. Maka Rasulullah memberikan kepada muhajirin sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Mereka pulang, orang-orang Mekah, orang-orang muhajirin dengan membawa ratusan ekor hewan, ekor domba. Mereka pulang membawa onta. Barang-barang itu diserahkan kepada orang-orang ahli Mekah, orang muhajirin. Kemudian orang-orang Ansor tidak diberikan apa-apa. Setelah selesai, timbullah suara-suara di luar. Mengatakan, naudzubillah, astagfirullah. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah tidak adil. Rasulullah telah berbuat bersepihak. Mentang-mentang dia dari Mekah, hanya diberikan rampasan perang itu kepada orang-orang Mekah. Inilah timbul suara-suara. Inilah bahayanya. Dari mulut ke mulut di antara mereka gosip. Sampai suara itu sampai kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengumpulkan mereka di lapangan. Rasulullah berdoa, amma ba'du. Kemudian Rasulullah memuji kepada Allah. Kemudian membawakan keberkahan-keberkahan nasihat. Setelah itu Rasulullah menanyakan mengenai berita ini. Aku mendengar berita bahwa kalian mengatakan bahwa kalian tidak terima bahwa aku memberikan kepada orang-orang muhajirin kambing. Apakah itu benar-benar aku lakukan atas petunjuk Allah? Aku telah berikan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian untuk pulang apa yang kalian bawa. Kami tidak membawa apa-apa ya Rasulullah. Kalian lupa bahwa orang muhajirin pulang membawa daging, membawa kambing. Tetapi kalian pulang ke Madinah, kalian membawa aku Rasulullah. Apakah kalian tidak bersyukur? Apakah aku akan dinilai dengan 1000 kambing? 100 kambing, 1000 kambing, 1.000.000 kambing? Mereka menangis. Inilah akibat daripada apa? Cara berpikir kita yang tidak pakai ilmu. Bayangkan orang Madinah, kemudian Rasulullah memuji Ansor. Orang-orang Ansor itu telah dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai golongan yang mulia, golongan yang penghuni surga. Bahkan Rasulullah bersabda, apabila Allah belum menurunkan petunjuknya, kemudian ada jalan ke kanan dan ke kiri. Aku melihat kaum Ansor jalan ke kanan,
Aku tanpa melihat lagi, aku akan mengikuti orang Ansor. Karena orang Ansor yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi kenapa kalian sekarang berbicara demikian? Berlindunglah kepada Allah kalian. Berlindunglah kepada Allah. Karena kalian telah timbul kepada iri dan dengki kepada orang-orang muhajirin. Biarkan mereka pulang membawa kambing. Sehingga mereka akan memberitahu saudara-saudaranya bahwa Nabi kita Muhammad SAW bukan orang pelit. Mari masuklah Islam. Setelah itu berbondong-bondonglah orang masuk Islam. Sedangkan kalian pulang membawa aku. Aku ini adalah rahmatan yang lil alamin. Lebih mulia daripada kambing. Lebih mulia daripada dunia seisinya. Lebih mulia dari apapun. Ini hati-hati saudara-saudara. Sahabat-sahabat Ansor saja bisa terkena penyakit ini. Hati-hati, ini bahaya. Jangan sampai kalian videonya dipindah. membawa berita yang tidak baik. Maka berlindunglah kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah. Tinggalkan ini caci maki, mencari kesalahan-kesalahan perbuatan orang. Kemudian Imam Ghazali di dalam kitabnya mengatakan, apalagi yang menyebabkan kita saling mendengki. Hati-hati jadi pemimpin. Hati-hati jadi pemimpin. Siapa yang jadi pemimpin harus siap untuk didengki, harus siap untuk dicaci. Jangan kalian membalas cacian orang yang mendengki kalian, sebab kalian pemimpin. Oleh karena itu kalau kita jadi pemimpin, wajar kalau kita dikritik, wajar kalau kita disomasi. Oleh karena itu kalau orang tidak kuat, janganlah kalian jadi pemimpin. Ketika Abu Dzar bersama mengajukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah pilihlah aku menjadi gubernur. Apa kata Rasulullah? Dipeluk. Jangan, jangan. Aku melihat engkau tidak tahan, tidak kuat. Engkau menjadi kepala rumah tangga saja sudah baik, asal Anda laksanakan dengan baik. Karena jadi pemimpin itu tidak gampang. Pernah terjadi di zaman Khalifah Sayyidina Umar, ketika pembagian pakaian kepada seluruh penduduk dalam keadaan paceklik. Seluruh penduduk dibagi pakaiannya 2 meter, 2 meter. Untuk membuat baju. Ternyata apa yang terjadi, Sayyidina Umar itu orangnya tinggi. Sedangkan setiap orang dikasih 2 meter. Ketika Sayyidina Umar berpidato, maka rakyatnya berdiri. Hei Umar, pedangku ini akan menggalik lehermu. Berhenti, jangan kamu berpidato dulu. Jelaskan kepada kami. Kami diberi jatah 2 meter. Engkau pun pasti sama 2 meter. Tetapi kenapa pakaianmu engkau lebih tinggi dari kami? Pakaianmu pasti lebih dari 2 meter. Sayyidina Umar terdiam, tidak bisa berlaku apa-apa. Kemudian anaknya berdiri. Hei saudaraku, ketahuilah bahwa memang benar, ayahku dapat jatah 2 meter. Aku pun dapat jatah 2 meter. Tapi jatahku aku berikan kepada ayahku, karena ayahku pemimpin negara. Aku takut dia pakai pakaian yang tidak wajar. Maka jatahku aku berikan kepadanya. Mereka kemudian apa? Teruskan, hai Khalifah, sekarang pidatomu akan aku dengarkan. Bayangkan. Jadi pemimpin itu harus siap. Pasti ada yang dengki. Tidak ada, Rasulullah pun didengki. Sahabat Khalifah pun didengki. Siapa jadi pemimpin yang tidak didengki? Tidak ada manusia yang lebih sempurna dari Rasulullah. Tidak ada sahabat yang lebih baik dari sahabat Ansor dan Muhajirin. Ini pun masih terjadi. Oleh karena itu kita suruh waspada, kata Allah. Sebab ini penyakit dengki dan iri ini paling bahaya. Jangan sampai kalian terlena. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat ke-113 ayat 5. Allah berfirman. Surat 113 Al-Falaq ayat ke-5, silakan Mbak Nur.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Berlindunglah kepada Allah. Sebab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Kalau kalian sudah tahu ilmunya, kalian sudah belajar penyebabnya, tetapi kalau kalian tidak berlindung kepada Allah, tidak akan pernah bisa kalian akan selamat dari dengki. Tidak gampang. Allah sendiri mohon supaya kita memohon pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak akan pernah bisa kita selamat. Oleh karena itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan setan yang terkutuk. Kita suruh berlindung dari dengki mendengki. Orang kalau sudah dengki, ini kalau kita tidak berlindung kepada Allah, dia semakin benci. Kalau kita balas dengan caci maki lagi, dia semakin membenci lagi. Akhirnya akan bahaya, saling dendam mendendam. Berapa banyak ayah dan suami dan istri saling bunuh. Antara anak dan orang tua saling bunuh. Antara anak dan anak saling mencelakakan. Apalagi yang lain. Inilah oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, berlindunglah kepadaku dari orang dengki yang mendengki. Tanpa kita berlindung kepada Allah, walaupun kita tahu ilmunya, walaupun kita tahu penyebabnya, tetapi kalau Allah tidak lindungi kita, tidak akan pernah bisa kita selamat. Oleh karena itu, itulah dikatakan akar daripada segala dosa adalah orang yang dengki dan mendengki. Kita harus mencegah hati kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita berani mengatakan, oh saya tidak ada dengki, oh saya tidak ada iri. Kalau kalian tidak ada iri, tidak ada dengki, kata Rasulullah, kalian bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Sesuatu ciptaan Allah yang tertutup akan terbuka bagi orang-orang yang tidak punya rasa dengki, iri. Oleh karena itu rasa dengki dan iri ini hanya ada di dunia. Tidak akan ada di akhirat. Tidak ada orang penghuni surga itu orang yang dengki dan mendengki. Itulah kalau kalian ingin hidup di dunia seperti halnya di surga, maka hilangkanlah dengki dan mendengki itu. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah banyak mengatakan di dalam Al-Quran, firman-firman beliau yang mencegah agar kita belajar yang baik, mencari ilmunya yang baik, yang lengkap, kemudian berlindung kepada Allah, kemudian melatih, mencegah. Sebagaimana disebut juga di dalam Al-Quran surat 13, ayat 11, surat Ar-Ra'du, ayat 11. Surat berapa, Bib? Surat 13, ayat 11. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Lihatlah apa yang disampaikan Allah. Allah tidak akan merubah kecuali ada usaha. Kita sudah belajar ilmunya. Kita sudah mengetahui penyebabnya. Kita sudah tahu bagaimana mencegahnya. Apakah kalian bisa? Tidak. Kalian harus berlindung kepadaku. Dan setelah itu kalian selalu mencapai ilmu tadi. Harus diusahakan.
Oleh karena itu dikatakan di dalam satu pepatah, al-harokah barokah. Berusahalah kalian, Allah akan turunkan berkah. Kita harus disuruh bergerak, disuruh berusaha. Kita sudah tahu ini penyakit bahaya yang akan mencelakakan kita. Kita sudah diberi ilmunya. Tetapi kalau kita tidak berusaha, bagaimana Allah akan menjaga kita? Oleh karena itu mari melalui pengajian An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terbesar dari seluruh Indonesia di mana saja berada. Mari kita amalkan apa yang sudah kita dengar dari ayat-ayat tadi, daripada ilmu-ilmu yang diberikan oleh para aulia as-salihin, hadis-hadis yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk-petunjuk daripada ulama-ulama kita. Kemudian kita sudah berlindung kepada Allah agar kita mohon supaya kita diberi kekuatan untuk mengusir penyakit yang ada di dalam dada kita ini. Inilah penyakit dengki yang paling bahaya, yang ini dimiliki sejak awal penciptaan manusia. Ketika manusia diciptakan, Allah perintahkan kepada seluruh makhluk untuk bersujud kepada Adam. Lah itulah mulai timbul yang namanya penyakit iri dan dengki. Mereka iblis tidak mau sujud. Karena apa? Karena iri dengan Nabi Adam. Diciptakan dari tanah, tetapi disebut oleh Allah sebagai manusia paling ciptaan Allah paling mulia. Dan kita semua, kata iblis, suruh sujud kepadanya. Saat itulah iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah. Maka diusirlah iblis keluar dari surga. Inilah awal terjadinya. Karena apa? Iblis iri terhadap Nabi Adam. Jadi dari mulai sejak awal penciptaan, memang penyakit ini sudah ada. Kita sudah ceritakan bagaimana Habil dan Qabil. Manusia-manusia pertama, mereka saling bunuh karena istri Habil lebih cantik dari istri Qabil. Iri dan dengki ini melalui orang-orang yang seirama. Penjahit akan iri dengan penjahit. Pejabat akan iri dengan pejabat. Kemudian ahli daripada elektronik akan benci kepada ahli elektronik. Sama, ibu rumah tangga akan iri dengan ibu rumah tangga. Pengusaha akan iri dengan pengusaha yang lain. Ini adalah sesuatu yang harus kita cegah. Ini yang harus kita jaga dari segala yang akan mencelakakan manusia. Kita sudah tahu, tidak mungkin kita iri kepada yang tidak kita kenal. Tentu yang kita irikan kepada orang-orang yang kita kenal. Oleh karena itu jaga, hati-hati terhadap penyakit ini. Karena ini akan mencelakakan manusia. Oleh karena itu jaga dan waspadalah. Inilah yang akan mencelakakan hal kita ini. Tidak terasa bahwa hal ini akan menjadikan sesuatu manusia lupa kepada apa yang telah dia ketahui. Tanpa sadar, dia telah mencelakakan dirinya sendiri, telah mencelakakan keluarganya dari penyakit yang tidak akan dia rasakan. Hati-hatilah para hadirin yang dirahmati Allah. Kita sudah diberikan ilmunya oleh Allah. Penyakit-penyakit inilah yang selalu menggerogotin manusia. Kemudian dikatakan lagi dalam nasihat Nabi kita Muhammad SAW. Waspadalah terhadap dengki dan mendengki. Terhadap orang yang caci mencaci. Hindarilah daripada Anda berkumpul dengan mereka. Bukan kita suruh memutuskan silaturahmi, tidak. Apabila kita ketemu mereka tetap, apa kabar? Assalamualaikum. Tapi jangan berkumpul dengan orang pendengki. Kenapa? Rasulullah bersabda bahwa orang pendengki ini menular lebih daripada segala penyakit menular apapun. Begitu mudahnya akan tertular kepada kita apabila kita duduk dengan mereka. Oleh karena itu carilah orang-orang yang tidak mendengki,
berkumpullah, duduklah bersama orang-orang yang baik, agar kalian tidak tertular penyakit dengki ini. Kalian tidak mendengki orang, tetapi kalian kumpul dengan pendengki, tanpa terasa pendengki atau sifat itu akan nempel juga kepada kita. Ini penyakit menular yang paling jahat, lebih daripada corona, lebih daripada segala penyakit apa saja. Orang yang sakit corona akan matinya dalam keadaan syahid, akan dimasukkan surga. Tapi siapa yang matinya dalam keadaan dengki dan mendengki, dia wajib masuk neraka jahanam. Ini beda, penyakit ini lebih jahat dari penyakit corona, lebih jahat dari segala apa saja. Orang sakit kanker akan dihapus dosanya oleh Allah. Dalam sakitnya akan menghilangkan Allah dosa-dosanya. Tapi siapa yang pendengki, dia justru hilang amalnya. Dia memiliki dosa dari orang lain. Dan dia wajib masuk ke dalam neraka jahanam. Kita harus memelihara ini. Ini penyakit menular. Jangan Anda sekarang ini merasa diri Anda tidak memiliki penyakit dengki. Betul. Tetapi ketika kalian duduk kepada orang yang mendengki tanpa terasa, maka penyakit itu akan merambah diri kita, merambah ke dalam hati kita. Akhirnya timbullah hal-hal tersebut, sehingga tanpa terasa kita akan merasakan hal yang demikian itu sudah masuk ke dalam diri kita. Diceritakan bahwa penyakit menular ini masuknya sangat halus, lebih halus daripada penyakit corona. Kalau penyakit corona kita disuruh menutup supaya tidak keluar apa yang ada percikan daripada ludah kita. Tetapi ini lebih kecil, lebih halus dari percikan ludah. Yaitu apa? Lebih kecil, lebih halus daripada semut yang berjalan di tengah hutan di malam hari. Tidak terlihat, tidak terasa, penyakit itu sudah mengemban ke dalam diri kita. Oleh karena itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa penyebabnya. Kemudian Allah sudah memberitahu caranya bagaimana untuk menghilangkannya. Belajarlah, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Duduklah bersama ulama-ulama yang memiliki ilmu. Belajarlah dari mereka. Dari ilmu itu, berlindunglah kepada Allah. Kemudian latihlah dirimu untuk mencegah penyakit ini. Karena ini penyakit menular. Bukan karena Anda masuk daripada gangguan setan saja. Tetapi gangguan-gangguan yang lain. Ini tanpa terasa. Bahkan kita bisa menular lebih jahat daripada segala penyakit menular. Diceritakan di dalam riwayat ketika Nabi Nuh membawa kapalnya. Maka Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Surat ke-11. Allah sudah jelaskan dalam surat Hud. Bagaimana cerita dari ayat 37 sampai 44. Tetapi tidak usah kita baca mengingat waktu. Dikatakan apa ketika Allah memerintahkan untuk Nabi Nuh membuat kapal. Kemudian apa yang terjadi? Mereka saling caci maki. Menghina Nabi Nuh. Bayangkan di tengah padang pasir. Bahkan padang pasirnya pun di atas gunung. Disuruh membuat kapal katanya akan banjir. Tidak masuk di akal. Memang tidak semua yang terjadi di muka bumi ini masuk akal. Orang yang hanya menggunakan akal akan celaka. Tetapi siapa yang menggunakan akal dan imannya, maka mereka akan selamat. Akal belum tentu benar. Tetapi kalau akal diikuti dengan iman, selamat di dunia dan akhirat. Oleh karena itu waspada. Ketika Nabi Nuh membuat kapalnya diceritakan atas perintah Allah untuk mengumpulkan sepasang-sepasang seluruh hewan, kemudian manusia yang beriman untuk dimasukkan ke dalam kapal. Maka berbarislah. Nabi Nuh mengajak seluruh penumpang untuk dikontrol namanya satu persatu. Ternyata ada seorang tua yang tidak masuk di dalam daftar penumpang, tetapi mereka masuk ke dalam kapal. Maka orang itu akan diusir oleh Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai Nuh, jangan kau usir orang tua itu. Dia adalah iblis
yang selalu aku izinkan untuk mengganggu manusia atas izinku. Tetapi mintalah dia untuk mengatakan bagaimana dia mengganggu manusia, maka kamu akan mendapat faedah pelajaran daripadanya. Kemudian di atas izin Allah dikatakan, sesungguhnya iblis itu akan mengacaukan manusia dari 9 pintu. Mintalah kepadanya pintu apa saja agar kalian waspada. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, "Hai iblis, bagaimana engkau tahu bahwa aku iblis? Aku diberi oleh Allah bahwa kau iblis dan aku akan izinkan kamu masuk ke dalam kapalku. Setelah kau beritahu aku pintu-pintu apa engkau mengganggu manusia." Maka iblis memberitahu, aku akan sampaikan kepada kalian yang 7. Yang 2 akan aku sampaikan setelah nanti mendarat, supaya aku dapat jaminan bahwa aku selamat. Maka Allah perintahkan, hai Nabi Nuh, ucapkanlah iblis itu yang 2 dulu. Yang 2 itu lebih penting daripada yang 7. Yang 2 itu tidak akan ada manusia yang bisa selamat kecuali atas izinku. Pintu apa itu? Yang pertama, saudara-saudara. Yang pertama adalah dengki. Tidak ada manusia yang selamat kecuali atas izin Allah ini. Jarang yang selamat. Yang nomor 2 apa? Tamak. Sifat serakah. Ini yang dimiliki manusia. Apabila kita diberikan makanan dalam kotak, semua diberikan sama. Ketika kita buka, kita melihat makanan, harusnya kita makan. Dan kita bersyukur kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Setiap manusia diberikan kotak, dia akan melihat kotaknya. Setelah itu dia akan melihat kotak dari tetangganya. Dia takut kalau dia diberikan tidak sama. Karena apa? Dia harus merasa dirinya diberikan yang paling terbaik. Dia merasa dirinya diberikan yang paling hebat. Inilah sifat manusia. Tidak akan pernah mau kalah. Dia selalu ingin menjadi yang terbaik. Padahal Allah ciptakan manusia itu ada baiknya, ada buruknya. Untuk supaya kita belajar mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua inilah yang paling bahaya. Diucapkan oleh iblis. Jarang di antara kalian itu yang bisa selamat. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, aku semalam makan dan aku selamat. Hai Nuh, kamu tidak selamat. Ketika kamu makan, harusnya makanan yang kamu makan itu di depanmu. Tetapi aku beri kamu sifat nafsu. Sehingga kamu nafsu, sehingga mengambil bagian punya orang. Itulah serakah dari malam. Pantesan, kata Nabi Nuh, semalam aku tidak bisa bangun malam. Jadi sifat tamak ini jarang yang selamat. Sifat dengki ini jarang yang selamat. Ini diucapkan oleh iblis. Kemudian setelah mendarat kapal Nabi Nuh, maka iblis pun memberitahu apa yang ketiga. Yang ketiga adalah gurur atau congkak. Congkak itu bukan sombong, beda lagi. Congkak ini adalah sifat yang merasa dirinya paling jago, tidak pernah butuh dengan bantuan orang lain. Ya, ini sifat congkak. Ini nomor 3. Kemudian yang nomor 4 apa lagi? Yang nomor 4 adalah sombong. Sombong itu adalah mereka yang merendahkan orang lain. Inilah yang keempat. Yang kelima, jangan kalian berdebat. Sebab dalam berdebat ini kalian akan menjatuhkan orang lain. Ingin mencelakakan orang lain. Maka ketika kalian berdebat, masuklah aku iblis, aku setan ke dalamnya. Yang nomor 6, janganlah kalian marah. Sebab dalam marah itulah aku di dalamnya. Aku yang membakar hatimu, sehingga engkau semakin marah. Matamu menjadi merah. Kemudian badanmu menjadi keras. Melotot itu adalah aku marah. Karena itu bagian daripada api setan. Kemudian yang ketujuh, janganlah kalian menjadi orang bodoh. Sebab dengan kalian bodoh, aku bisa menggerakkan kalian
lebih mudah daripada aku menggerakkan bola. Maka kalian dengan orang yang bodoh itu aku bisa hancurkan kalian dengan mudah. Oleh karena itu yang harus kita musuhi adalah kebodohan. Jangan kalian menjadi orang yang bodoh, tapi carilah ilmu. Oleh karena itu Allah menyebut di dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَأْكِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Semua segala perumpamaan diperintahkan oleh Allah untuk manusia, tetapi tidak akan bisa manusia itu mengambilnya kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu janganlah kalian menjadi orang bodoh. Kalian mau mulia di dunia dengan ilmu. Kalian mau mulia di akhirat dengan ilmu. Siapa yang mau mulia di dunia dan akhirat harus memiliki ilmu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, hati-hati dengan lupa. Lupa itu ada yang dirahmati Allah, ada lupa yang dicelakakan pintunya setan. Lupa yang diberi rahmat Allah kepada anak, orang yang lupa kepada kesalahan anak, orang yang lupa kepada kesalahan istri. Siapa yang lupa kepada kejelekan orang, itu berarti dirahmati oleh Allah. Tetapi lupa sholat, lupa ibadah, lupa taat kepada Allah, itu adalah pintunya setan. Oleh karena itu, lupa itu membawa celaka. Ini yang paling bahaya nomor 8. Yang terakhir pintunya setan adalah buru-buru, ingin cepat-cepat, ingin tergesa-gesa. Itu adalah pintunya setan. Rasulullah bersabda, semua yang buru-buru itu adalah pintunya setan. Sehingga setan akan mencelakakan orang yang buru-buru. Kecuali 5 hal, kata Rasulullah. Lainnya 5 hal, kalian adalah temannya setan. Tapi yang harus dipercepat 5. Apakah sholat? Bukan. Sholat tidak perlu segera cepat-cepat. Kalau kalian lapar, makan dulu. Kalian ngantuk, tidur dulu. Kalian ada hajat, laksanakan dulu. Selama waktu sholat itu masih ada. Tapi kalau kalian buru-buru, maka kalian akan menjadi celaka. Yang harus buru-buru 5. Kalau ada yang mati, cepat-cepat dikubur. Kalau ada orang yang berdosa, cepat-cepat dia bertaubat. Kalau ada tamu, cepat-cepat disuguhin makanan minuman. Kalau kemudian kalian hutang, cepat-cepat dibayar. Yang kelima, kalau kalian punya anak, sudah balik, cepat-cepat dinikahkan, agar kalian tidak mendapatkan dosa. Siapa yang lain ini cepat-cepat, dia adalah pintunya setan. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau imam lagi sholat, janganlah Anda lari-lari, buru-buru untuk mengikutinya. Sesungguhnya siapa yang demikian ini adalah hukumnya di dalam Islam makruh. Jangan, biarkan imam lewat 1 rakaat pun tidak apa-apa. Tetapi kita harus dengan tenang ketika kita sholat, tidak dengan buru-buru. Inilah pintu-pintu dari setan yang harus kita pelajari agar kita selamat dengan ilmunya tadi. Kemudian kita praktekkan agar kita tidak menjadi orang yang celaka. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari setelah kita memiliki ilmu, kemudian kita melaksanakan ilmu itu, melatih sedikit demi sedikit, kemudianlah berkumpul di dalam berteman dengan teman-teman yang baik. Sebab ini penyakit menular. Kalau Anda duduk dengan orang celaka, maka kalian akan celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kalian disuruh beriman kepada Allah. Cukup dengan iman itu, carilah teman yang baik, teman yang jujur, teman yang mulia. Kalian cukup. Cukup itu saja. Iya. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran surat ke-9 ayat 119. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu waqudu ma'as shadiqin. Silakan Mbak Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang iman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.
Inilah perintah Allah. Bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah. Setelah itu cari teman yang benar. Cari teman yang tidak berpenyakit. Terutama bukan penyakit badan, penyakit hati. Ini lebih bahaya daripada penyakit badan. Kalau penyakit badan, justru Allah merontokkan dosa-dosa. Allah angkat derajatnya kalau kita sabar. Tetapi kalau penyakit hati, tidak mengurangi daripada dosa, tapi justru menambah dosa, menghilangkan amal. Inilah bahayanya penyakit hati. Lebih bahaya daripada penyakit badan. Oleh karena itu waspadalah. Dari mulai sekarang, carilah teman. Siapa yang dicelakakan Allah akan diberi temannya setan. Tetapi siapa yang dilindungi oleh Allah, kalian akan diberi teman pengajian yang baik. Maka jagalah teman itu. Kalau kalian sudah menemukan teman yang baik, ikatlah dia. Jangan sampai mereka lepas. Sebab dengan teman yang baik, kalian akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat di dalam Al-Quran, surat ke-6, surat ke-8, surat ke-8 Mbak Nur, ayat 63. Ya. Di dalam Al-Quran surat ke-8. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka, yaitu orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh dia lagi maha bijaksana. Subhanallah. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Yang menjadikan kalian bisa bersahabat di dalam pengajian kita An-Nur saja. Siapa ini? Kenapa kalian bisa hadir hari ini? Ini Allah yang menghadirkan, bukan dari diri kita. Tidak. Allah yang menjadikan kita bisa hadir. Kita bisa bersahabat dengan Mbak Nur. Kita bisa bersahabat dengan Ibu Ferry. Kita bisa bersahabat dengan orang-orang baik, Pak Daeng. Kenapa? Karena Allah pilih, bukan kita yang memilih. Bersyukurlah kalian, jaga baik-baik, jangan sampai lepas. Karena Allah yang menjaga kita. Kalau kita sudah dapat teman yang baik, duduklah bersama mereka, kata Allah. Sesungguhnya yang menjadikan kalian bisa bersahabat itu aku, Allah. Walaupun kalian mengeluarkan harta kalian seluruhnya saja untuk menjadi teman yang baik di An-Nur ini. Nggak bisa. Kecuali Allah yang memberikan hidayah, petunjuk, taufiknya, inayahnya kepada kita. Sehingga kita bisa dikumpulkan di setiap hari Rabu pagi. Tidak semua orang bisa demikian. Tidak. Banyak yang lebih kaya dari kita. Banyak yang lebih tinggi jabatannya dari kita. Belum tentu kita bisa setiap Rabu begini kita mengaji. Ini semua atas petunjuk Allah. Oleh karena itu, bahagialah kalian. Kalau kalian itu di dalam hidup kalian, kata Rasulullah, Anda sudah dikasih rezeki yang baik. Kemudian Anda dituntun oleh Allah dengan taufik, hidayah, dan inayahnya. Bersyukurlah, sujud syukurlah kalian. Karena kalian menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu jagalah hati kalian. Jaga jangan sampai ada iri dan dengki. Ini yang kita selalu pelajari. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 89 dan 90. Surat berapa, Bib? Surat Al-Baqarah. Oke, ayat 89 dan 90. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah, membenarkan ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Na'udzubillah.
Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati. Kalau kalian sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, harus dijaga, dipelihara. Kalau kalian sudah diberikan oleh Allah kenikmatan, sebagai orang yang tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, bersyukurlah. Kalian menjadi orang yang mulia. Tetapi di dalam zaman Rasulullah ada sebuah contoh. Seorang pemuda yang dia sangat taat kepada Allah dan sangat taat kepada Rasulullah. Bahkan dia ikut perang Badar. Yang dimana orang-orang yang pernah ikut perang Badar itu dimuliakan Allah. Kesalahannya dimaafin oleh Allah. Tetapi bisa saja dia iri dan dengki. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh pasukannya yang berjumlah 10.000 untuk membuka namanya Fatah Mekah, untuk berangkat ke Mekah, untuk membebaskan Mekah. Apa yang terjadi? Rasulullah minta, jangan sampai ada di antara kalian yang membocorkan rahasia ini. Tetapi ada seorang pemuda yang dia pernah ikut perang Badar. Dia seorang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang ikut perang Badar itu. Tapi dia memiliki anak, istri, dan keluarga di Mekah. Maka dia menulis surat. Surat itu ditujukan kepada orang Mekah untuk memberitahu bahwa Rasulullah akan menyerbu untuk membebaskan Mekah agar mereka bersiap-siap. Surat itu ditulis secara rahasia, dititipkan kepada seorang perempuan di satu lembah. Perempuan itu dimasukkan suratnya ke dalam apa? Ke dalam rambut supaya tidak bisa diketahui orang. Ditaruh di dalam rambutnya surat itu. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Rasulullah SAW untuk segera mengirimkan sahabatnya untuk mencegah surat perempuan itu. Jangan sampai surat itu sampai ke Mekah. Maka Rasulullah SAW mengirim Sayyidina Ali dan sahabatnya satu. Untuk apa? Mencegah surat tersebut. Maka berdua mereka menaikin kuda ketika sampai di lembah atas petunjuk Rasulullah. Dia melihat seorang wanita yang betul sedang naik onta mau menuju ke Mekah. Maka dicegatlah oleh Sayyidina Ali, ditanyakan, apakah kalian membawa surat untuk dibawa ke Mekah? Dari si fulan, disebut sahabat tadi yang mengirim surat. Wanita itu terdiam, dia mengatakan saya tidak memiliki surat apapun. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai aku harus menggeledah. Lebih baik serahkan segera surat itu. Surat itu atas petunjuk Allah diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang tidak pernah bohong. Pasti surat itu ada. Maka perempuan itu mengeluarkan suratnya dari gelungan rambutnya. Kemudian surat itu dibawa beserta wanita itu menghadap Rasulullah SAW. Kemudian dipanggillah sahabat tadi. Hai sahabat, apa benar kamu menulis surat ini? Benar ya Rasulullah. Aku taat kepada Allah, aku takut kepada Allah, aku takut kepadamu dan aku taat kepadamu. Tetapi hari ini aku berbuat salah. Karena apa? Aku iri dan dengki kepada keluarga teman-temanku yang ada di Mekah. Agar dia bisa menyelamatkan harta bendanya. Tapi aku tahu bahwa perbuatan itu tidak baik. Maka aku mohon maaf. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan apa? Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal leher sahabat tadi itu. Sayyidina Rasulullah mengatakan, hai Umar, apakah kamu lupa ayat Al-Quran bahwa Allah memaafkan orang-orang ahli daripada perang Badar, apabila dia bersalah, Allah akan ampuni dan Allah masukkan ke dalam surga. Maka Sayyidina Umar pun menangis. Hati-hati, jarang yang bisa selamat atas perbuatan-perbuatan yang demikian. Jadi setelah kita belajar beberapa kali pertemuan mengenai iri dan dengki, kemudian kita sudah belajar apa itu penyebabnya, dan bagaimana kita mencegahnya. Dan kita disuruh berlindung kepada Allah. Apakah ini dengan mudah kita laksanakan? Tidak. Tidak kecuali Allah kehendaki. Ayo kita selalu dekatkan kepada Allah. Semakin dekat manusia kepada Allah memudahkan segala doa kita. Tanpa kita mendekatkan diri pada Allah,
Tak saling kita nasihat-menasehati di antara kita. Oleh karena itu tanamkan ke dalam hati kita yang paling utama. Jangan kalian membenci apapun makhluk Allah. Tetapi bencilah sifat jahat. Sifat yang tidak akan kita toleransi. Semua sifat jahat kita benci. Tapi Allah menyebut jangan kita membenci daripada makhluknya. Orangnya jangan kita benci. Kita boleh membenci sifat pencuri, sifat perampok, sikap pemfitnah, orang yang sering bergosip, itu gosipnya yang kita benci. Tetapi orangnya masih diberi kesempatan oleh Allah. Siapa tahu dia bertobat. Siapa tahu dia memperbaiki diri. Allah selalu menerima. Tapi anehnya, orang-orang yang bertobat, Allah sudah memaafkan dia. Allah sudah memasukkan dia ke dalam surga. Tetapi banyak di antara kita yang belum bisa menerima. Oleh karena itu, melalui pertemuan ini, mari sayangilah orang di sekitar kita. Apakah dia muslim, apakah dia tidak muslim, apakah dia manusia, apakah dia binatang, apakah dia tanaman. Selama semua makhluk Allah, kita saling sayang menyayangi, kita saling memuliakan, kita tidak boleh membenci. Bahkan Rasulullah menasehati, apabila kalian membenci makanan, janganlah kalian ucapkan. Mungkin kita benci makanan, kita tidak suka dengan makanan itu. Tetapi orang lain masih banyak yang suka dengan makanan itu. Bayangkan, ini nasihat dari Rasulullah. Kita kalau sudah tidak suka dengan makanan, kita akan mengatakan, ih, apaan kayak gitu dimakan? Jangan. Sebab kalau kita nggak suka, orang lain ada yang suka. Tidak perlu kita ucapkan itu jelek. Oleh karena itu kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat lagi di dalam Al-Quran, surat keempat ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah mereka yang dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati. Allah telah memberi nikmat kepada siapa yang dikehendaki. Ada di antara teman kita, bahkan Allah mengatakan di antara saudaramu, tidak semuanya diberikan oleh Allah kaya. Di antara kita ada yang diberi rezeki lebih, ada di antara saudara kita yang diberi rezeki yang kurang. Apa tujuannya? Agar kalian saling membantu. Ada di antara kita yang diciptakan oleh Allah untuk jadi pemimpin. Apakah dia presiden, apakah dia gubernur, apakah dia wali kota. Biarkan. Masing-masing ada tugasnya. Jangan kalian iri ingin memperoleh itu. Tetapi apabila kalian ditunjuk, maka mereka berlindunglah kepada Allah. Apabila di antara kalian ada yang mempunyai perusahaan, ada yang jadi karyawan, maka taatlah, muliakanlah. Kalau Anda jadi karyawan, jagalah amanat daripada pemberi, daripada amanat bos itu. Jaga dia. Sebab itu merupakan amanat yang diberikan, dipercayakan kepada kalian. Jangan kalian menginginkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada bos itu. Sehingga kalian iri, justru kalian akan celaka. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Inilah pelajaran-pelajaran yang banyak diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita menggalinya, belum tentu 10 atau 100 kali pertemuan kita membahas hal ini akan habis. Tetapi maaf, dengan berat hati, saya akan berhentikan dulu di dalam bab percakapan mengenai dengki dan iri. Saya akan segera mengakhiri. Agar kita melatih diri kita, kita akan pindah ke topik-topik yang lain yang masih banyak. Ilmu Allah tidak akan terkira jumlahnya. Oleh karena itu insya Allah kalau kita sabar sedikit dari sedikit ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah kita gali. Percuma kita gali, kecuali Allah akan memberikan hidayah. Oleh karena itu kita minta tolong kepada Allah, agar Allah memberikan taufik hidayahnya, agar kita diberi pengetahuan,
Atas izinnya kita bisa melaksanakan pengetahuan itu. Tanpa bantuan Allah, kita akan celaka di mana saja kita berada. Kalau Anda jadi kepala rumah tangga, jadilah kepala rumah tangga yang adil, yang baik, yang menyayangi istri dan anak-anak kalian. Kalau kalian menjadi kepala di dalam RT atau RW, jagalah amanat itu. Karena kalian pasti akan dikritik, akan dicaci. Waspadalah, jangan kalian balas. Siapa yang membalas cacian orang lain, Allah akan membukakan kemuliaan itu. Di dalam Al-Quran surat 40, ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kau balas daripada cacian orang itu berlebihan. Orang kalau membalas cacian orang lain, maka kalian pasti akan membalasnya berlebihan. Sehingga Allah nanti lebih sayang kepada orang yang Anda caci pertama. Itu hati-hati. Oleh karena itu, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Apabila kalian dicaci, balaslah dengan kebaikan. Maka yang dulu orang yang mencaci maki kalian, akan aku jadikan mereka sahabatmu yang baik. Apakah sifat ini semua orang memiliki? Tidak, kata Allah. Kecuali orang-orang yang aku beri sabar dan orang-orang yang aku beri kemenangan yang besar. Ini semua ada di Al-Quran. Surat 41 ayat 34 dan 35. Para hadirin, maaf waktunya terbatas. Saya hanya diberi izin oleh Pak Daeng sampai jam 11 lebih 20 menit. Karena sisanya akan diberikan untuk bertanya jawab. Insya Allah, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah sehatkan kita. Allah beri kemuliaan kepada kita. Semoga setiap hari Rebu kita tambah sehat dan afiat. Kita akan bahas insya Allah minggu yang akan datang dengan topik-topik yang lainnya. Silakan Pak Daeng, saya serahkan waktunya untuk dibuka tanya jawab. Kalau memang ada chat, silakan dibaca chatnya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Baik, saya sampaikan selamat datang buat Adinda Putri dari Bang Sandi dan Ibu Nur, yaitu Mbak Anissa Atira dan Amira Uno. Dan tak lupa yang kami sayangkan, yang kami sayangi Ibunda Profesor Alia Baswedan. Oh, Masya Allah. Ada yang bergabung di sini. Iya, iya. Ada Ibu Inong dan Ibu Anti. Masya Selamat Allah. datang juga Ibu Wagub ya, ada Ibu Wagub juga. Iya. Ibu Elisa Sumarlin. Masya Allah, Masya Allah. Dan tamu dari undangan dari Turki ya. Ya, Yunaidun ya. Kardesim Turki. Ya, ini. Saya sudah sampaikan point of view di chat. Sedikit ringkasan resume yang paling terakhir. Saya bacakan ya, Bib. Ini Ya, silakan, ada Pak. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Muadz dari Bekasi Utara, Ya. yang rumahnya di Cilincing. Ya. Ini izin beliau nitip pertanyaan dari sahabatnya. Ya. Jadi sahabatnya itu bekerja, kebanyakan tim dari tempat pekerjaannya adalah perempuan dan sering chat soal pekerjaan. Meski ada sedikit bercanda, namun sahabat beliau nggak ada niat untuk genit-genit begitu sama teman kerjanya. Tapi si istri menilai ada hal yang negatif. Pertanyaannya nih, Bib, bagaimana menasehati orang, yaitu istri di sini yang dimaksud, yang sering berburuk sangka kepada suami, padahal suaminya yang dituduh sudah terbuka dan transparan, namun tetap dicurigai. Terima kasih Ustadz. Bagaimana nih cara untuk menasihati istri, begitu kira-kira ya? Iya. Betul. Baik, Bapak, saya coba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maaf, Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian berbuat yang menyebabkan orang lain itu curiga. Jangan. Contoh misalnya, maaf Pak Daeng, misalnya saya tukar uang. Saya naik mobil, saya berhenti di depan kafe. Yang isinya kafe itu tempat nggak baik. Tapi saya mau tukar uang di kafe itu. Ngapain Habib Hussein tukar uang, kenapa mesti di dalam kafe? Kenapa tidak bisa di warung sebelah untuk tukar uang itu? Oleh karena itu maksud saya tadi nasihati Anda dituduh oleh istri untuk berbuat yang demikian. Tinggal tingkah laku Anda. Jangan Anda harus jaga
hubungan Anda dengan wanita lain itu. Berbicara seperlunya. Ya, jangan sampai menimbulkan orang itu curiga. Bayangkan saya tukar uang di kafe. Bukankah itu boleh? Boleh, tapi kenapa mesti harus di kafe? Akhirnya orang yang lihat saya masuk kafe, orang nyebut, Habib, ngapain masuk kafe? Saya mau tukar uang, Mas. Lah iya tukar uang, tapi mau jangan di kafe. Lah itu maksudnya, Mas. Boleh mereka teman itu berteman dengan wanita lain, tapi dengan cara yang diizinkan Allah. Sehingga tidak menimbulkan apa? Prasangka. Jadi prasangka itu jelek, betul. Tapi yang menyebabkan prasangka harus kita hindari. Kita harus hindari tukar uang di warung biasa saja yang terbuka. Jangan kita tukar uang di klub malam. Lah ngawur itu. Jelas ya Mas, itu caranya begitu. Kemudian Rasulullah bersabda, hai saudara-saudaraku suami istri, kalian ini harus cemburu. Cemburu itu boleh, merupakan tanda cinta. Tapi cemburu yang diikuti oleh setan, cemburu yang berlebih-lebihan, maka akan mencelakakan rumah tangga itu. Boleh, kita jangan cemburu berlebihan, tapi carilah data yang baik, carilah informasi yang baik. Kita kalau diajak ngomong sama istri, jangan sampai ya gimana saja mama, akhirnya kita jenuh. Seorang istri yang selalu suaminya tidak tegas, yang mencela-mencela nggak suka. Tapi yang diinginkan suami yang tegas, yang baik. Jangan sedikit-sedikit gimana mama. Jangan, tapi dibicarakan. Itu berarti komunikasinya kurang terbuka. Memang betul dia sudah terbuka apa yang dia perbuat. Iya, tapi tindakannya menjadikan orang curiga. Tindakannya menjadikan orang berprasangka. Jadi prasangka jelek, tapi tindakan yang menimbulkan prasangka, itu lebih jelek. Insya Allah bisa diperbaiki, Daeng. Silakan. Jadi saya pernah dengar nih, Bib. Jadi Gimana, ada 3 Mas? golongan perempuan yang diancam tidak masuk surga. Ya. Yaitu salah satunya yang tidak cemburu sama suaminya. Iya, Betul nggak ya, Bib, boleh. ya? Kita harus cemburu. Jadi Harus. cemburu itu sebetulnya bagus gitu ya, bisa Bagus, menyelamatkan tapi kita masuk jangan surga. berlebihan, Pak. Baik. Ya, Siap. pada proporsinya. Gitu Baik. kira-kira. Baik, Bib. Ini saya bacakan lagi pertanyaan dari Ibu Nadia. Silakan, Afwan, Pak. Ustadz, apakah ada doa yang bisa membuat hati kita bisa tenang dan terhindar dari terhindar atau jauh dari perasaan iri itu? Jazakallah khair. Dari Ibu Iya. Nadia. Iya. Baik. Maaf, saya ajarkan ini apa ada dari doa, bukan dari saya. Saya orang bodoh. Saya hanya mengambil, hari ini tuh saya hanya menukil dari ayat Quran. Saya menukil dari hadis Rasulullah. Saya menukil dari pembicaraan aulia solihin. Saya sendiri berlindung kepada Allah. Saya sendiri belum tentu jadi baik. Tetapi mereka mengajarkan kepada kita. Apabila yang menimbulkan iri, dengki itu bisa apa? Bisa kaya, bisa kecakapan, bisa kepinteran. Itu semua kita harus jaga. Bahwa kecakapan, kepinteran itu semua, Mas, bukan dari diri kita. Semua itu dari Allah. Oleh karena itu supaya terhindar daripada iri dan dengki, kalau kalian dipuji Allah, Rasulullah mengatakan lemparlah mereka dengan pasir. Maksudnya bukan mencelakakan pasirnya kena ke mata orang itu. Maksudnya jangan kau hiraukan pujian itu. Sebab pujian itu hanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu kalau kita jadi orang pintar, kita jadi presiden, kita jadi gubernur, kita jadi orang-orang yang kaya raya, jangan merasa itu dari kita. Tetapi itu kembalikan kepada Allah. Ini titipan Allah, ini amanat Allah. Saya harus laksanakan dengan baik. Disuruh berdoa. Apa berdoanya? Dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang ulama besar pengarang kitab Simtud Durar. Beliau menganjurkan Alhamdulillah adharol jamil wasatarol gobih. Saya ulang. Alhamdulillah adharol jamil. Alhamdulillahilladzi adharol jamil. Saya ulang. Alhamdulillahilladzi adharol jamil wasatarol gobih. Saya ulang sekali lagi.
Alhamdulillahilladzi atharol jamil wasatarol qobih. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kemuliaan kebaikan-kebaikan saya dan menutupi kejelekan-kejelekan saya. Jadi kalau kita jadi orang baik supaya orang nggak iri, kita sampaikan bahwa itu bukan dari saya, tapi itu karena Allah membuka kebaikan saya dan Allah menutupi kejelekan saya. Kalau Allah itu membuka kita punya kejelekan, Mas, kita nggak mungkin malu di dalam rumah sendiri. Berarti kalau kita ini dipuji Allah, sebetulnya Allah sedang menutup kejelekan kita. Oleh karena itu jangan merasa kita hebat. Semua hebat, semua kemilian itu milik Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Tetapi saya sarankan, Anda jangan hanya mengandalkan doa. Doa merupakan salah satu perintah Allah. Tetapi Allah tadi sudah mengatakan dalam hal yang lain, aku tidak akan merubah kecuali mereka ada usaha. Jadi kita usaha, jangan sampai menimbulkan orang itu iri kepada kita. Jangan sampai orang itu menimbulkan kepada kebencian terhadap kita. Caranya berbuatlah baik. Kita berusaha, kemudian sambil berlindung kepada Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Silakan Mas Daeng. Afwan Ustadz, boleh diulang artinya Ustadz? Boleh. Alhamdulillahilladzi atharol jamil wasatarol qobih. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kebaikan-kebaikan kami dan menutupi kejelekan-kejelekan kami. Ibu Profesor Alia yang sangat saya hormati, saya muliakan, semoga Ibu panjang umur dalam sehat walafiat. Saya terus terang katakan, saya kangen. Mudah-mudahan COVID ini segera selesai, saya pengen ketemu Ibu. Mudah-mudahan salam buat Pak Anies Baswedan. Salam, Bu. Ada lagi, Daeng? Ada pertanyaan, Bib, yang ada 2 lagi pertanyaan. Doanya silakan. Sudah saya taruh di chat, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat. Ini pertanyaan dari Ibu Fitri Isenbeck. Nah, pertanyaannya tentang sahabat. Bagaimana jika kita tahu sahabat kita itu melakukan sebuah kesalahan yang fatal? Apakah kita sebaiknya diam saja karena tidak ingin membahas aibnya? Atau kita sebaiknya mengajak dia berbicara atau menasehatinya? Maaf, kesalahannya itu berhubungan dengan keharmonisan rumah tangganya. Itu pertanyaan dari Ibu Fitri. Ya. Baik. Ya, saya coba Pak Daeng ya. Maaf, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada saya untuk menjawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu amar ma'ruf nahi munkar. Kita suruh ngajak kebaikan, suruh mencegah keburukan. Kalau ada teman kita misalnya suaminya atau dirinya selingkuh, rumah tangga dia selingkuh, bagaimana kita menegurnya? Ada 3, Pak. Caranya diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Yang pertama, kalau kalian ini mempunyai kekuatan, misalnya kalian ini presiden, misalnya kalian ini gubernur, misalnya kalian ini pejabat atau pengurus kantor atau direktur kantor. Apabila anak buah Anda berbuat yang tidak baik tadi, Anda harus cegah dengan kekuatan Anda itu. Jadi cara pertama, kalau Anda punya kekuatan, gunakan kekuatan itu untuk mencegah orang tersebut. Tetapi kalau kalian tidak punya, gunakanlah cara kedua, yaitu dengan mengatakan lewat nasihat. Nasihati dia, berikan ilmunya, cegahlah dia dengan cara memberitahu, tapi caranya tidak boleh di depan umum. Kalau menasihati orang tersebut, harus perlahan-lahan. Jangan bersifat menggurui, jangan sifat minteri, dia akan tersinggung. Tapi caranya dengan halus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu, ya Rasulullah, janganlah kamu mengatakan dengan keras sehingga mereka itu akan lari. Jangan. Kalau menasihati orang lain itu harus dengan lemah lembut. Jangan di depan umum, nanti dia tersinggung. Tapi kasih tahulah dengan halus, dengan cara yang tidak menyinggung dia.
Itu nomor 2. Kalaupun dikasih tahu nanti dia caci maki kita, malah mencelakakan kita, atau dia malah nanti bisa memukul kita, oh kita tidak sanggup dengan memberikan ucapan, maka lakukanlah yang ketiga. Apa itu? Mohonlah kepada Allah, doakan kepada Allah, agar orang tersebut diberikan taufik, hidayah, serta inayah. Inilah cara ketiga, selemah-lemahnya iman. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mencegah daripada perbuatan tidak baik. Contoh, si A tadi, yang dia berbuat selingkuh. Wah, ini harus saya laporkan kepada istrinya. Karena istrinya teman saya. Maaf, kalau Anda laporkan itu justru tidak baik. Karena kalau Anda laporkan, maka akan terjadilah keributan rumah tangga. Bahkan ujungnya akan menjadi cerai. Tapi bagaimana caranya? Usahakan dengan 3 cara tadi. Cara pertama, Anda lihat mungkin atau tidak. Cara kedua, memungkinkan atau tidak. Kalau tidak, minimal Anda berdoa kepada Allah. Biarkan nanti Allah yang memberitahu. Allah yang memberi petunjuk. Tidak ada yang bisa merubah hati, kecuali atas izin Allah. Jadi jangan merasa kita akan hebat. Oh, itu tugas saya. Karena ini saya melihat dia jelek, saya harus laporkan kepada istrinya. Jangan, malah nanti bisa mencegah. Siapa tahu Anda sebelum Anda laporkan, Anda berdoa sama Allah. Allah rubah hatinya sehingga dia tobat. Sehingga rumah tangganya tetap utuh. Bahkan kalau perlu, diberikan tahu oleh Allah, caranya apa? Carilah orang soleh. Carilah orang yang ketiga. Maksudnya ketiga adalah orang yang ditunjuk tidak berpihak kepada yang laki atau yang perempuan. Yaitu seorang guru, seorang ustadz yang diberi hidayah Allah. Maka apabila berdua itu minta nasihatnya, mereka disuruh menasihati orang yang disegeni. Sehingga nasihat itu akan menjadikan dia baik kembali rumah tangga itu. Sebagaimana disebut di dalam surat keempat. Surat An-Nisa, Mbak Nur. Surat keempat ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ya. Hati dalam kita mencegah dari perbuatan mungkar. Kalau kita tidak tahu caranya, bahkan malah bisa mengacaukan rumah tangga itu. Tapi kalau hati kita tidak condong, tidak membela yang laki, tidak membela yang perempuan, kita carikan mereka nasihat yang baik. Kalau kita nggak bisa nasihati, kita sarankan dia datang kepada si A atau si B, guru yang baik, sehingga guru itu menasihati. Allah akan memberi petunjuk, sehingga rumah tangga itu menjadi baik kembali. Jelas ya? Insya Allah, cara kalau kita ngambil caranya Allah, caranya Rasul, insya Allah nggak salah. Selalu kita ngambil dari ayat Quran, ambil dari hadis Rasulullah. Kita laksanakan, pasti dijamin kalian tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat kalian selama kalian mengambil Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk kalian di dalam hidup. Insya Allah Pak Daeng, rumah tangganya tetap menjadi baik. Amin, ya Rabbal Alamin. Beb, ini ada 2 pertanyaan lagi. Setelah ini kita tutup. Boleh, Ya. Saya bacakan yang pertama dulu. Salam Beb, Aisyah mau nanya. Jadi yang nanya ini adalah Ibu Aisyah. Istri itu kan kadang suka memiliki insting atau naluri terhadap suaminya. Pertanyaannya, apakah insting atau naluri itu bagian dari prasangka? Nah, kira-kira apa nih urayanya nih, Beb? Monggo. Ya, apakah insting? Betul, prasangka, hati-hati. Prasangka ini ada prasangka buruk dan prasangka baik. Apabila prasangka itu buruk, tinggalkanlah. Kalau misalnya contoh, Aisyah, suaminya nggak pulang-pulang,
maka berprasangkalah baik. Maka prasangka baik itu Allah akan jadikan baik, walaupun dia jelek. Tapi kalau Anda sudah prasangka buruk, yang tadinya baik akan menjadi jelek. Aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku. Jadi prasangkalah tetap yang baik. Anda jangan terlalu percaya dengan insting, sebab insting itu bisa dimasuki oleh setan. Semua Anda mimpi, jangan Anda percaya mimpi. Mimpi itu dimasukin setan, kecuali mimpi aku, kata Rasulullah. Kalau yang memberi petunjuk itu Rasulullah dalam mimpi, itu benar. Tetapi kalau mimpi biasa, hati-hati. Itu adalah bunganya tidur. Setan bisa mengganggu. Saya punya teman, dia ketika umroh, dia 3 malam berturut-turut di Mekah. Dikasih petunjuk, suaminya itu berserong. Wah, sampai di Jakarta dia minta cerai. Saya bilang, Anda jangan percaya mimpi. Beb, ini mimpinya insting saya ini nggak salah. Suami saya kebetulan keluar malam terus. Saya bilang, keluar malamnya apa? Ditanya dulu. Anda cari datanya dulu, jangan sampai Anda ngikut mimpi Anda. Anda punya insting. Beb, perempuan itu mempunyai kekuatan yang lain. Beda sama laki-laki. Saya bilang waspada. Ternyata si laki-laki itu adalah seorang pejabat yang ditugaskan oleh bosnya. Sehingga dia angkat oleh bosnya karena berhasil menjadi lebih tinggi. Saat itu si perempuan sudah terikut dengan nafsu instingnya. Dia minta cerai, padahal suaminya bilang, Habib, saya tidak ada salah. Tapi bagaimanapun istri yang mengatakan, oh insting saya benar, apalagi ini instingnya di Mekah. Saya bilang, Anda mau mengetahui setan itu paling banyak di Mekah. Justru di Ka'bah itu setan paling banyak. Jangan percaya hanya sekedar insting, kecuali Anda ada data atau bukti. Sebab kalau tidak, prasangka Anda akan celaka. Akhirnya mereka cerai. Setelah cerai, istrinya satu tahun kemudian melihat suaminya berhasil. Kemudian bekas suaminya itu nikah lagi. Wah, dia datang ke saya yang istri. Beb, sampaikan bekas suami saya kepengen balik. Apa kata suaminya? Maaf, Beb, istri saya yang baru, saya sudah punya anak lagi, dan saya sudah hidup bersama dia dengan baik. Maka saya tidak akan mau mengulang wanita yang menggunakan insting. Mereka hanya emosi, tetapi dia lupa bahwa emosinya itu dimasuki oleh setan. Oleh karena itu waspada, ayo waspada. Hati-hati, hati-hati jangan ketipu. Walaupun wanita dikatakan mempunyai insting yang kuat, betul. Bahkan binatang itu mempunyai insting yang kuat. Tapi apakah pasti benar? Tidak. Yang benar itu hanya Allah. Hati-hati, berwaspadalah terhadap setan. Setan itu dikatakan oleh Allah akan mengganggu kamu dengan perasaan was-was. Di dalam hatimu akan dibikin perasaan kamu mempercayai apa yang dia ucapkan. Sehingga tanpa terasa, bahkan di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hati orang yang mengikuti prasangka. Bahkan setan itu akan memberikan Anda prasangka baik selama 99 kali, kata Rasulullah. Kamu diberi insting, oh benar, insting lagi, benar, sampai 99 kali. Tapi yang ke-100, insting itu akan dicelakakan oleh setan. Sehingga kalian yang 99 itu hancur, kata Rasulullah. Ini kira-kira Pak Daeng. Hati-hati. Ya, benar. Memang wanita mempunyai insting. Jangan terlalu percaya dengan itu. Ya, walaupun yang namanya instingnya itu baik, tapi satu saat dia sering diganggu oleh setan. Waspadalah, waspadalah. Hati-hati. Hati-hati. Kira-kira demikian Pak Daeng. Bib, saking susahnya. Yang terakhir Pak Daeng. Saking susahnya untuk berprasangka, menuduh orang berzina itu syaratnya aja sangat tidak mungkin ya Bib. Harus saksinya ada banyak, kemudian harus melihat posisi seperti apa. Begitu Bib, saking susahnya untuk berprasangka ya Bib ya. Itu. Baik, ini terakhir ya Bib, maaf ya. Pak. Sebentar Pak, saya jawab dulu Pak. Hati-hati prasangka, jangan menuduh orang berzina Pak. Bahkan tuduhan orang berzina itu dosanya dimusuhi Allah, dimusuhi Rasul, Pak.
Maaf Mbak Nur, minta tolong buka surat 24 ayat 23. Ini penting Pak, maaf saya kasih waktu sedikit ini. Surat 24 ayat 23. Hati-hati jangan menuduh wanita baik-baik. Silakan Mbak Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Subhanallah. Hati-hati Pak Daeng. Bahaya, bahaya. Prasangka ya, Bib ya. Hati-hati. Ya, silakan yang terakhir, Pak. Saya bacakan, ini dari Ibu Lis Sugianti. Habib, yes. Bagaimana caranya, ini the last question ya, Bib. Bagaimana cara yang bijak untuk menyarankan seorang suami yang berniat bercerai dari istrinya hanya karena istrinya cemburu pada suaminya? Cara yang tidak menyinggung kedua pihak itu bagaimana? Dan siapa yang sebaiknya memberi nasihat terhadap pasangan tersebut? Demikian, Bib. Ya. Semoga, Bib. Terima kasih. Makanya saya coba ya, Pak. Yang memberi nasihat, hati-hati. Janganlah kalau suami istri itu berbeda pendapat. Pasti suaminya mengatakan dirinya benar. Si istri pun akan mengatakan dirinya benar. Kalau tidak, nggak akan ribut. Oleh karena itu kalau ada suami istri bertengkar, datanglah kepada ustadz, kepada guru yang tidak berpihak, kata Allah, kepada yang si A maupun si B. Mintalah nasihat mereka, tapi jangan diselesaikan sendiri. Wah, saya rumah tangga saya akan selesaikan sendiri. Nggak bisa. Allah yang bilang. Mintalah nasihat orang yang bijak, Pak. Itu perintahnya. Agar semua nanti akan menjadi baik. Oleh karena itu hati-hati. Tadi disampaikan oleh Pak Daeng tadi pertanyaannya. Apa Pak Daeng, maaf tadi? Yang terakhir ya, Bib ya? Pertanyaan terakhir tadi? Ya, jadi bagaimana menasihati orang suami yang berniat menceraikan istrinya karena istrinya suka cemburu pada suami yang tersebut. Cara yang tidak menyinggung kedua pihak seperti apa dan bagaimana nasihatinya? Ya, caranya bagaimana menasihati suaminya? Maka dikatakan bersabarlah. Allah mengatakan kalian waktu kawin dengan istrimu, kamu mengambilnya dalam keadaan perawan, dalam keadaan masih muda. Jangan sembarangan kamu ceraikan. Bahkan Allah mengatakan, hei para laki-laki, jangan mentang-mentang kamu sudah bisa menceraikan, diberi hak menceraikan, maka maafkanlah, kata Allah. Maafkanlah. Maka perlahan-lahanlah. Bahkan dikatakan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 19. Perlakukan istrimu tidak dengan memaksa, nomor 1. Tidak dengan menyulitkan dia. Jangan menanyakan apa yang telah diberikan kepadanya. Yang keempat, wa qula lahum layyinan. Kita suruh berucap kepada perempuan itu dengan perasaan yang halus. Wanita itu memiliki perasaan yang lebih halus, Pak, daripada laki-laki. Oleh karena itu jangan dikasari. Allah yang bilang, lakukanlah dengan layinan. Kalau di dalam Al-Quran itu terjemahnya lemah lembut. Padahal bukan lebih dari itu. Layinan itu harus dengan cara yang halus. Sebab wanita itu mempunyai hati yang beda dengan laki-laki. Wanita itu kalau disakitin tangannya dikena pisau, maka dikasih obat merah, gampang Pak Daeng. Maka kulitnya itu akan kembali menjadi mulus kembali. Tetapi yang celaka, apabila wanita itu disakiti hatinya, maka dia tidak akan lupa sampai akhir zaman. Ya, hati-hati. Jangan sembarangan. Maka perlakukanlah dia dengan lemah lembut. Ya, ini perintahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kasar, Pak. Wanita tidak kasar. Bahkan Allah kemudian menasihati lagi. Hei laki-laki, nasihati kepada dia. Sesungguhnya di dalam diri wanita istrimu itu ada kejelekan, ada, tetapi lebih banyak kebaikannya. Maka jangan kau lihat cemburunya, tapi lihatlah rasa cintanya, rasa sayangnya. Dia telah memberikan anak kepada kita, dia telah mengurus kepada kita. Dulu yang tadinya dia perawan,
Dia telah berikan kepada kita. Yang dulu dia masih ada ayah bundanya, tapi sekarang mereka sudah ditinggal ayah bundanya. Jangan sembarangan untuk dikembalikan. Sesungguhnya dia memukul sesuatu yang berat daripada dirimu, kata Allah. Insya Allah kira-kira demikian Pak Daeng. Baik, Bib. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, ini penghujung. Sebelum nanti ditutup dengan doa, mari kita doakan dulu Habib ya Husin kali ini semoga sehat. Amin. Ikhlas ya, ikhlas. Moga-moga amalnya beliau ini diterima sama Allah. Kemudian kita semua diluaskan ilmunya dari beliau ya. Amin. Ya Amin. Rabbal Amin, Alamin. amin, amin, amin. Dan kita doakan juga Bu Nur beserta keluarga sehat, selamat di dunia dan di akhirat. Termasuk juga Profesor Amin. Alia, Ibu Wagub, dan Insya Ibu Allah. Gub. Moga-moga sehat semuanya ya. Amin. Baik, Ya Bib. Rabbal Alamin. Kita tutup ya dengan doa. Moga-moga antum sehat selalu. Baik, jazakallah. Kami persilakan antum untuk Amin. bisa berdoa bersama dengan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan orang-orang tua kami yang telah melahirkan kami, yang telah memelihara kami, saat ini masih hidup ataupun sudah mati. Ya Allah, muliakanlah dia di antara orang-orang tua kami, agar mereka merasa memiliki anak yang bermanfaat untuk kami. Ya Allah, berkatilah mereka, muliakanlah mereka di dunia, di kubur, dan di akhiratnya. Ya Allah, hilangkan seluruh penyakit daripada diri kami, terutama penyakit hati dan penyakit badan kami. Ya Allah, hilangkan penyakit corona dari muka bumi ini, agar kami selalu terhindar sehingga kami dapat bersilaturahmi kami. Ya Allah, muliakanlah saudara-saudara kami, teman-teman kami yang di dalam pengajian ini. Wabil khusus, Mbak Nur, Ibu Ferry, terutama Profesor Aliyah, diberikan berkah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami kangen dengan kalian semua. Mudah-mudahan Allah segera pertemukan kami dengan menghapus segala penyakit corona dari muka bumi ini. Ya Allah, jangan kau haramkan kami pergi ke Ka'bah-Mu untuk kami berhaji kembali. Jangan kau haramkan kami untuk pergi ziarah kepada Nabi-Mu sehingga kami dapat kembali. Ya Allah, jangan kau haramkan kami pergi ke Masjidil Aqsa-Mu agar kami dapat ziarah kembali. Ya Allah, berkatilah kami di antara kami. Izinkan kami untuk pergi ke Ka'bah-Mu, menziarahi makam Nabi-Mu, serta pergi ke Masjidil Aqsa-Mu. Ya Allah, rahmatilah kami. Muliakanlah kami agar kami bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat. Serta kau muliakan orang-orang yang mengurus pertemuan majelis talim ini. Wabil khusus Pak Daeng beserta stafnya seluruhnya. Mudah-mudahan diberi rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di acara-acara yang akan datang dengan lebih sehat walafiat, dan apabila kelak kau cabut nyawa kami, cabutlah kami dengan husnul khotimah. Ala hadan niyya salih ala man wa habibna ali wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ketemu lagi dengan sehat walafiat. Silakan Pak Deng. Amin. Ya Rabbal Baik, Alamin. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih semuanya sudah hadir di Mari. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Kita tutup dengan berkah dengan membaca doa penutup majelis. Subhana kaloma rabbana wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih Habib. Terima kasih Bu Terima Nur, Bu kasih. Ferry. Terima kasih, Bib. Insyaallah. Assalamualaikum Mbak Nur, Bu Ferry, Ibu Alia. Terima kasih. Insyaallah. Mangga, mangga Sehat-sehat Ibu. semua, Habib. Amin. Nur, Ya, Bu Alia, Insyaallah. Rashid, Bu Baswedan, Alia, Bu Ferry. Ya, Bu Profesor Wiwi, Rabiatul Adawiyah dari Universitas Oh, Jenderal Profesor Wiwi. Masya Allah. Purwokerto. Ya, Maaf, kami tidak bisa menyebutkan nama satu-satu. semuanya. Tapi insya Allah Allah muliakan kita semuanya. Amin. Ya, Bu ada Bu Amin. Wagub, Bib, komplit ada Bu Wagub, ada
Bu Gubernur. Jadi komplit hari ini, Bib. Barokallah ya, Bib. Masya Allah. Amin. Amin, amin. Amin. Mudah-mudahan setiap Rabu kita bisa bertemu silaturahmi. Ya, Insya terima Allah. kasih. Sampai Rabu Terima kasih, depan. Habib. Ya. Salam dari Bandung. Ya, monggo. Terima kasih. Ya. Silakan Mas, Pak Tantan. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Izin live. Salam buat Amira, Tira semuanya. Ya, Bib. Kami Saya live sampaikan. meeting ya. Waalaikumsalam. Mereka Sehat ikutan, selalu, Bib, Bib. tadi ya. Ya, salam buat anak-anak semuanya. Ya, Waalaikumsalam. Insya Allah. Salam buat Mas Andi, buat Bapak semuanya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Habib. Gimana Pak?